kedatangan teman-teman mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Kali ini juga masih ada teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Aku sapa dulu, selamat sore semuanya. Hai. Halo. Hai. Gitu dong, semangat gitu dong ya. Semangat, oke. Semangat, oke. Tahu nggak sih lagu itu? Ya Allah, kalian nggak ada TikToknya, tahu kan? Oke, apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Udah makan? Belum. Oh, kalau belum. Siap udah ya. Soalnya udah ngemil Wak? Belum. Jadi teman-teman WIB ini aku kenalin dulu ya. Di sebelah sini aku ada siapa, kenalan dulu dong sama sahabat yang ada teman pro 2 yang ada di sana. Hai, aku Vega. Hai Vega. Sebelahnya Vega ada siapa? Karina. Halo Verlina. Aku panggilnya Verlina, Lina. Oh Verlin. Hai Verlin. Sebelah sini ada siapa? Halo, namaku Findri. Findri. Lengkapnya siapa? Findrianto. Findrianto. Sabar dia ya jawabnya ya. Oke. Sore hari ini Vega, Verlin dan juga Findri bakalan sharing ilmu nih barengan kita di sore hari ini di Rumah Tampang. Dan kita bakalan ngebahas topik mengenai memajukan SDM bangsa dengan say no to hoax. Oke, sekarang apalagi ya, hoax di mana-mana rela merajalela. Siapa aja bisa bikin hoax. Kayaknya nggak perlu credibility yang gimana banget, kamu ngegabut aja di rumah gitu kan, bisa bikin hoax, udah bisa bikin WA grup keluarga kamu gempar ya. Tapi gimana sih mengenai topik kita di sore hari ini lebih detailnya? Kayaknya langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai memajukan SDM bangsa dengan say no to hoax. Yang dimana ini untuk pertama akan dijelaskan oleh Verlin ya. Silakan Verlin. Oke, sebelum kita memasuki tentang lebih jauh mengenai hoax, seharusnya kita berkenalan dulu ya dengan apa yang dimaksud dengan hoax. Jadi, seperti yang kita ketahui, hoax itu adalah berita atau informasi palsu. Sebenarnya hoax itu merupakan adaptasi dari kata asing hoax. Menurut KBBI sendiri, hoax itu adalah sebuah informasi bohong. Dalam Oxford English Dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Beberapa ahli juga sempat melakukan pendekatan terhadap hoax, seperti Setyaji Eko Nugroho, Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia di Vietnam. Beliau menjelaskan bahwa hoax adalah sebuah informasi yang telah direkayasa. Informasi tersebut juga dilakukan untuk menutup-nutupi informasi yang sebenarnya. Hoax sendiri juga terkadang dibuat orang dengan tujuan untuk memutarbalikkan fakta. Fakta tersebut kemudian akan diganti dengan informasi yang terlihatnya meyakinkan, tapi sebenarnya tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Selain itu, Setyaji juga mengartikan bahwa hoax adalah tindakan mengaburkan sebuah informasi yang benar. Caranya yaitu dengan membanjiri suatu media melalui pesan-pesan yang salah. Kemudian ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Afni Dahlan juga mengungkapkan pendapatnya mengenai hoax dan berita bohong biasa. Menurutnya, letak perbedaan di antara keduanya yaitu hoax itu adalah sesuatu yang telah direncanakan atau disengaja. Menurut Profesor Ahli Dahlan ini, hoax adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Di dalam berita hoax terdapat pengembangan fakta yang membuatnya menjadi menarik dan perhatian. Dari beberapa pendekatan di atas bisa kita tarik kesimpulannya bahwa hoax adalah sebuah berita berisi informasi atau fakta yang kebenarannya sudah diubah sehingga menjadi berita yang tidak benar. Kemudian kita akan belajar dulu mengenai apa itu sejarah, dari mana hoax ini berasal. Iya. Kan penasaran juga ya kan? Kok kayaknya hoax ini agak lumayan sering kita dengar itu di beberapa tahun belakangan ini kan? Cuman kita juga pengen penasaran dong, emang sejak kapan sih orang itu punya akal-akalan gitu ya, pengen membuat berita palsu, menimbulkan kekacauan ya di sekitar masyarakat gitu. Boleh cerita lagi Ferman, silakan. Nah, jadi hoax ini ternyata sudah dipakai ya dari sejak abad ke-18, tepatnya di Inggris, yang berbarengan dengan terbitnya buku A Glossary or Collection of Word Phrases and Evolution to Custom yang ditulis oleh Robert Nars tahun 1822. Beliau menulis mengenai asal muasal kata hoax. Menurutnya, hoax itu berasal dari kata hokus. Dalam kata hokus pokus, pasti teman-teman di sini sering mendengar kata hokus pokus ya, seperti mantra yang diucapkan oleh para penyihir. Karena memang kata hokus pokus tersendiri itu diambil dari salah satu nama penyihir di Italia terkenal bernama
saja. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kata hoax mulai dikenal oleh banyak orang dan mulai dipakai untuk tujuan yang sekedar dari candaan belaka menjadi candaan yang membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Di Indonesia sendiri, hoax bukanlah sesuatu yang baru, di mana hoax sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum ada internet. Orang zaman dahulu mengenal istilah surat kalengnya. Beberapa orang mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang diterima tanpa diketahui pengirimnya. Surat kaleng berisi hal-hal yang penting yang hendak disampaikan. Namun, beberapa lainnya mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Hoax semakin menunjukkan tempat untuk tinggal seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Kemudian kita akan lanjut mengenai jenis-jenis hoax. Jadi hoax ini mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah satire atau parodi. Bentar. Jadi hoax itu ternyata nggak cuma satu jenis doang gitu ya? Iya, Ada berapa jenis? di sini kita akan membahas 7 jenis hoax. Banyak juga ya. Iya. Tapi tadi satire sama parodi itu kayak kategori besarnya gitu ya? Itu udah masuk ke jenis yang pertama. Oh oke. Satire parodi apa? Nah, kalau satire atau parodi ini adalah konten yang memang sengaja dibuat seseorang dengan tujuan untuk menyindir pihak tertentu. Yang biasanya di Twitter satire itu ya? Iya, dengan tujuan kritik biasanya. Baik. Tapi ini yang bentuknya hoax ya? Iya, benar. Oke. Terus ada apaan lagi tuh? Kemudian yang kedua ada misleading content atau konten yang menyesatkan. Dan yang kita temui ya Bang kalau yang satu ini ya. Misleading content tuh berarti udah informasinya udah benar-benar dirubah lah sama dia ya. Iya. Jadi kita jadinya bukan atau clickbait itu masuk misleading content. Kalau clickbait itu Masuk ya, masuk ya. Ya, Karena kita jadinya berpikirnya itu ke hal yang tidak semestinya yang ada di isi berita kan. benar. Terus ada apa lagi? Kemudian yang ketiga ada imposter content. Imposter content itu atau konten tiruan. Oke, maksudnya kayak niru-niru gitu. Biasanya informasi yang di konten ini diambil dari informasi yang benar, seperti mengutip pernyataan tokoh yang terkenal atau berpengaruh. Kemudian konten ini tidak hanya dibuat untuk pribadi, tapi kebanyakan konten ini dibuat untuk mempromosikan sesuatu, lalu dibuat untuk menipu. Oke, jadi dia ambil kutipan-kutipan supaya kelihatannya tuh kayak gimana gitu legit, padahal sebenarnya itu narasinya udah hoax gitu ya. Baik, and then Yang keempat ada fabricated content atau konten palsu. Ini yang paling sering beredar. yang artinya Kalau fabricated content atau konten palsu ini adalah jenis konten yang paling berbahaya karena ini dibuat untuk menipu orang banyak dan merugikan. Dengan adanya konten ini, informasi yang ada di konten ini juga biasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan fakta-fakta yang ada di konten ini adalah informasi yang tidak benar. Contohnya, kasus yang terjadi dalam jenis konten ini adalah informasi lowongan kerja. Mengatasnamakan suatu perusahaan atau lembaga, informasi lowongan kerja dibuat sampai dengan mirip dengan aslinya. Oke. Jadi mancingnya itu dengan tipuan orang yang memang lagi butuh kerja gitu ya. Jadi kayak logika dan juga pikiran tidak bersatu gitu. Jadi nggak sempat pikir udah kemakan aja sama hoaxnya itu gitu ya. And then Yang kelima ada false connection atau koneksi yang salah. Nah, kalau false connection ini itu adalah konten yang paling sering ditemukan di media sosial. Contohnya perbedaan antara isi konten. Jadi dia ada perbedaan antara isi konten, judul konten hingga gambar konten. Konten-konten ini biasanya sengaja dibuat untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Iya. Contohnya pengalian isu. Ya, itu yang paling sering. Iya, baik. Terus. Kemudian yang keenam ada false konteks atau konteks yang keliru. Kalau konteks yang keliru ini adalah konteks yang membuat informasi yang tidak benar seperti berisi sebuah pernyataan, video atau foto yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Kemudian di kejadian itu ditulis ulang dan tidak disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya. Oh, sering banget ini tuh biasanya kejadian kalau ada bencana alam atau Iya. mungkin ada serangan ledakan teroris gitu ya. Itu nanti ada foto-foto yang entah 10 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian dipakai lagi Ini sekarang. dipakai lagi sekarang dengan narasi yang na'udzubillah ingin zalim gitu ya. Iya. Ingin berkata kotor saya. Dan karena situasi panik ini dimanfaatkan ya. Akhirnya banyak masyarakat yang bergocek juga gitu. Masih ada apa lagi? Dan yang terakhir ada manipulatif konten atau konten manipulasi. Jadi konten ini adalah konten yang sudah diedit. Konten-konten tersebut biasanya tidak sesuai dengan konten yang aslinya. Konten ini dibuat untuk mengecoh para masyarakat yang membacanya. Kejadian seperti ini banyak dialami oleh media-media besar, di mana konten yang mereka buat akan diedit atau disuntik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Juga banyak banget sih kejadian apa
entah apa-apa gitu loh. Dan kadang mirip-mirip sama website yang kredibel gitu. Kadang kita masih suka ada Gojek. Memang harus lebih teliti dong ya. Dan hati-hati. Itu tadi masih baru masuk jenis-jenisnya kan. Iya, jenis. Terus kalau mengenai hoax lagi ini apa lagi yang mesti kita tahu? Oke, sekarang kita masuknya ke dampak ya. Ke dampak. Kalau namanya ada hoax pasti dampaknya dampak negatif ya. Pasti sih kayaknya nggak pernah ya. Iya, soalnya itu yang diviralkan itu yang palsu gitu. Iya, jahat kali. Iya. Jadi ya kita masuk aja ya. Kalau misalnya dampak itu yang pertama itu ya pasti tentunya tidak menimbulkan perpecahan. Kenapa sih bisa dibilang menimbulkan perpecahan? Soalnya kayak kadang tuh ada kelompok gitu loh yang dijadikan sebagai objeknya. Padahal kelompok itu nggak melakukan ini, tapi gara-gara yang kayak gitu malah diperbicarakan, malah menimbulkan suatu kepalsuan gitu. Jadi pasti kelompok itu bisa tersinggung gitu loh. Dia nggak senang mau cari orangnya berantem gitu. Iya, yang kedua ya karena udah gitu itu kan juga bisa menurunkan reputasi. Oke, reputasi baik ya. Reputasi baiknya, ya orang itu tidak melakukan seperti itu, tapi karena hoax ini udah beredar di mana-mana ya jadinya menurunkan reputasi. Padahal dia nggak melakukan tapi ya dituduh melakukan gitu. Yang lagi rame banget itu tuh yang siapa itu Nikita Mirzani ya sama siapa itu yang lagi kasus yang kemarin udah ikut sidang itu kan juga gara-gara mungkin omongan yang ditambah-tambahin gitu ya, jadinya menimbulkan citra baiknya. Akhirnya repot kan, harus sidang-sidang kan, cuma gara-gara statement 1-2. Makanya nanti hati-hati kalau ngomong kan. Iya. Sebel aku jadinya. Terus ada apa lagi? Terus ya jadi banyak orang jadi tidak percaya fakta gitu. Jadi terkadang mungkin memang ada beberapa informasi itu yang di-share-kan itu mungkin melalui WhatsApp atau melalui apa, tapi karena udah sering gitu kayak broadcast berita-beritanya yang palsu, jadi orang ini jadi bingung gitu loh, mau percaya apa enggak ini Fakta atau iya benar gitu ya? Iya, jadi susah gitu loh mau percaya, padahal mau bagikan informasi itu jadi sulit gitu loh. Padahal sebenarnya kan era teknologi ini kalau kita mau ambil positifnya, sungguh-sungguh sangat membantu sih, apalagi untuk akses informasi. Tapi ya, dimana di situ ada gula, di situ ada semut ya. Semutnya semut jahat yang menyebarkan hoax ini tadi, makanya kita harus lebih bijak sih ya. Terus dampak yang lain ada apa lagi? Ya udah tentu saja udah merugikan masyarakat ya, karena dapat kayak berita-berita yang palsu gitu, jadi udah makan omongan mereka pasti banyak masyarakat itu merasa dirugikan. Udah was-was nih, contohnya ada yang bilang mau bencana alam nih besok, udah siap-siap tuh, tiba-tiba gak ada bencana alam. Udah percaya palsu ya. Udah persiapan. Bener, pernah juga yang kemarin awal-awal COVID tuh yang bikin panik masyarakat itu katanya abis vaksin, katanya jangan vaksinnya, nanti kamu itu dipaksa nginjek, terus sampai ada video-video segala yang ditempel-tempel itu bener sih? Iya bener. Itu kepanikan masyarakat loh yang ditimbulkan, kan akhirnya susah pemerintah mau melancarkan program vaksinasi untuk supaya kita sehat kan? Emang ya, itu kadang-kadang yang penting. Terus ada apa lagi tuh? Terus ya gitu sih, pokoknya kalau misalnya udah hoax ya dampak-dampaknya pasti ya paling umum itu pasti merugikan masyarakat, menurunkan reputasi seperti yang tadi saya katakan tadi sih. Jadi sih kan, lalu next mungkin kita ke faktor-faktor penyebab. Kenapa sih hoax itu bisa terjadi? Ya kan yang pertama itu ada orang yang rasa ingin tahu, kepo ya. Kepo gitu, ada nih, gitu. Hoax gitu loh, tapi masih belum percaya gitu. Tapi ya nggak bisa dipatasin juga ya, karena kita kan udah masuk ke zaman modern ya. Jadi teknologi kita semua udah modern, apapun kita bisa dapat informasi dari WhatsApp atau dimanapun. Jadi mereka tuh ya karena teknologi modern kita ini canggih, maju, ya mereka cepat gitu loh dapat informasi. Nggak disaring lagi. Ya, sayangnya informasi yang cepat bisa didapat itu tadi, dan dari mana didapat itu source-nya juga macam-macam. Nggak ada legitimasi gitu loh yang bisa ngasih tahu info itu valid benar atau enggak, kecuali kita sendiri sebagai smart user ya yang filter gitu. Orang bumi bulat aja bisa kok dikonspirasi teoriin sama orang-orang ini gitu kan, sampai bawa ahli gitu loh. Nah itu kan sebenarnya udah penyelewengan informasi ya, hoax dengan skala besar itu kan. Terus ada apa lagi tuh? Terus habis itu ya, kalau misalnya mungkin bias informasi sih. Jadi kayak orang ini terlalu bias gitu loh sama informasi. Jadi contohnya kayak orang tua kita aja lah, dapat broadcast, dapat acara ini, ada gitu. Bener-bener dari kata mentah gitu ya. Iya, bener loh. Kalau dapat broadcast dari WhatsApp atau orang tua yang dapat anak hilang, udah besok tuh nggak boleh keluar. Apalagi anak perempuan, kaum perempuan ini. Iya. Ada apa aja gitu, ibu apa sih ya yang sering banget gitu kan
Ibu kan tergabung dengan grup majelis taklim, grup RT 11 gitu ya kan. Habis itu grup ibu-ibu PKK lagi, grup ibu-ibu kesenian kondang gitu kan. Terus setiap grup itu ada aja gitu kan. Ada aja gitu ayat-ayat yang dimasukin gitu kan, yang which is ayatnya kadang udah nggak legit, nggak sesuai gitu. Itu nggak apa-apa kalau semua cuma masih bisa nggak menimbulkan panik gitu kan. Kadang ada juga gitu yang zaman-zamannya COVID gitu harus apa ya kemarin itu minum air minyak kayu putih ya. Iya benar. Itu di share sama ibu aku ke aku gitu ya. Ya Allah pusing loh. Sebegitunya banget hoax di Indonesia. Iya parah banget. Makanya kami pada kayak aduh semoga orang tua nggak kerja dengan berkait gara-gara baca kayak gini. Kami Iya. semua korban jadi tumbang. Bener. Dan kasihan kan, jadi orang tua kita juga mendapatkan informasi yang tidak benar gitu loh. And then selain bias, Mungkin kita langsung masuk ke ciri-ciri sih. apa tuh Ciri-cirinya itu berita hoax itu sebenarnya gimana sih? Jadi yang pertama, berita yang didapatkan pasti menimbulkan kecemasan, kepanikan, kebencian atau permusuhan gitu. Pokoknya udah negatif banget ya. Terus yang kedua, terus juga nggak ada sumber berita yang jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi. Nah ini bener banget, biasanya kayak berita-berita clickbait ya, yang hoax kayak gitu tuh kayak dia itu domainnya itu nggak gede gitu loh. Kayak domainnya itu apa sih yang kalau OMG masih gede sih ya. Tapi nama-namanya tuh nama-nama bukan media yang terdaftar. Benar. Iya nggak sih? Kayak baca berita ini.com kayak gitu Benar. yang which is nggak ada gitu loh medianya, tapi beritanya itu bisa bikin masyarakat panik gitu ya. Iya. Tapi sempat kepikiran nggak sih emang orang itu kenapa ya kok kayak termotivasi gitu loh? Seneng kali ya kayak nipu-nipu orang atau apa gitu ya? Karena mungkin mau cari sensasi kali ya. Mau cari sensasi Benar. ya. Cari perhatian. Jadi aku lupa jadi nyanyi, balik ke topik lagi. Oke, yang ketiga, informasinya itu biasa bersifat menyerang atau enggak berang sebelah dan tidak netral. Para buzzer-buzzer. Benar. Terus yang keempat, memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita. Iya, biasa udah gitu udah pakai caps lock, tanda seru, habis itu tanda serunya merah lagi. Betul, Biasanya yang hoax yang kayak gitu ya. Terus kayak memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral gitu. Sebarkan berita ini ke 20 teman kamu atau kalau tidak, Iya, kamu akan jatuh miskin. Zaman dulu itu udah hoax ya sih? Iya, Ya nggak sih? nggak sih kan itu? Iya. Dapat BBM, dapat BBM. Kalau nggak nge-share nanti malam Tuti cari kamu. Kalian masih mending BBM, zaman aku masih pakai kertas fotokopian. Kertas fotokopian. Ini adalah surat dari penjaga makam Nabi Muhammad kayak gitu-gitu guys. Oh, itu Itu ada dulu zaman aku SD. Tapi sekarang udah berkembang ya. Iya, sekarang udah lebih canggih kalau ya WhatsApp tentunya bisa pakai WhatsApp. Terus. Terus yang keenam, berita yang diluncurkan itu tidak menyeluruh. Jadi kayak ya memang ada fakta yang disembunyikan dan memelintir informasi yang diberikan oleh sumber terpercaya. Faktanya sepotong doang. Iya. 5 paragraf lainnya ngarang bebas. Iya. Jago di bahasa Indonesia pasti orangnya. Iya. Terus ada apa lagi? Lalu ada menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis itu dapat dipercaya. Kayak kelihatannya biar legit banget. Iya. Ini wartawan senior nih. Iya benar. Oh, headline-nya judulnya menarik, beritanya panjang, 10 paragraf, fotonya juga, padahal semuanya palsu gitu kan. Iya. Ambil dari Google padahal. Saking gampangnya men-searching. Iya, terus. Yang ke-8 itu memanipulasi fakta yang sebenarnya sama sih sebenarnya. Udah faktanya gimana, cuman karena ya kadang-kadang tambahan omong-omong itu berbeda ya. Iya, jangankan yang tertulis gitu ya. Kita dapat berita dari tetangga sebelah aja nyampe ke RT sebelah udah nambahnya Beda. sudah paragraf gitu ya. Bener-bener beda. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan kita udah ngobrol mengenai apa aja tuh tadi, pengertian hoax, terus habis itu apa ciri-cirinya, dampaknya, faktor-faktornya. Lebih mendalam lagi, masih ada hal apa lagi nih yang mau kita bahas nih? Oke, udah bagiannya Fitri ya. Kayaknya agak kering ya, Wak ya. Kayaknya agak lumayan aku agak kering. Jadi boleh nggak kita istirahat dulu? Boleh dong. Kita istirahat dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Masih ada pembahasan selanjutnya. Kita akan dengarkan dulu satu single dari Shawn Mendes and Will Be Tyson after the break. Tetap di Lumpang
jalan tadi untuk pembahasan kita? Kayaknya udah 3/4 tadi. Oh udah 3 lembar ya? Udah masuk ke sini. Ternyata 10 lembar itu udah sampai sejam ya guys ya? Keasikan ngobrolnya. Syukurlah, biar kerasan kalian main kesini kan. Tadi udah lumayan panjang lebar kita ngobrol barengan Verlin dan juga Vega. Sekarang bagiannya yang paling ganteng banget nih. Paling ganteng loh dia sore hari ini. Dia cowok sendiri yang Iya, alasannya dia cuma sendiri. Ada Findri. Findri, kita mau bahas apa nih? Mengenai tema kita yaitu tentang memajukan SDM bangsa dengan say no to hoax. Kalau tadi kan kita bahasnya santai gitu kan. Sekarang kita bahas yang lebih serius gitu. Wah serius oke. Banyak nggak apa-apa? Sedikit aja. Sedikit aja. Nanti video kan. Oh iya juga. Ini hukum jangan-jangan ya? Ya, Oh. Orang Oh, sudah. langsung ngobrol. Ya, bercanda. Gimana? ya nanti ya. Lanjut. Tadi kan kita bahasnya santai nih. Sekarang kita bahas lebih ke bagaimana pandangan hukum terhadap hoax nih. Terus banyak orang nanya nih, hoax itu pidana atau enggak? Ya. Emang dosa? Emang dihukum? Nah, ya, betul. Benar-benar. Sebetulnya kalau di undang-undang itu hoax nggak ada kata-katanya. Oke. Kata-kata di exact word hoax itu nggak ada di undang-undang ya. Terus? Terus Lagi? cuman ada beberapa pendekatan nih yang dipakai oleh para Penegak hukum. penegak hukumnya untuk menghukum para pelaku hoax. Contohnya kayak kita pasal-pasal lama nih ya, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terus ITE itu ya? Ya betul, tapi itu ITE yang lama. Yang lama. Oh iya yang belum direvisi. Ya, terus ada lagi ITE yang baru. Kalau ITE yang baru itu dia tentang enaknya di pasal 45A ayat 1. Bunyinya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Oh, berat juga ternyata ya. Iya. Berat juga bikin hoax. Nah, tadi kan saya udah sebut nih pasal 28 ayat 1. Pasal 28 ayat 1 ini bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, sebetulnya di pasal 28 ini dia cuma terkategorikan dalam Transaksi transaksi elektronik. elektronik. Oke, jadi kayak kalau di Twitter gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada transaksi elektronik, jadinya kan nggak bisa dihukum. Oh, nggak ada bukti otentiknya karena dia ada kalimat transaksi elektronik itu tadi ya. Jadi, Maksudnya transaksi elektronik itu gimana tuh maksudnya? Jadi dia apakah penyebaran beritanya yang harus dilakukan di ranah elektronik ya yang menyangkut entah itu berita bohong di website atau mungkin berita bohong yang buzzer-buzzer yang biasanya di Twitter atau di Facebook atau apa atau mungkin ada spesifikasi khususnya. kalau spesifikasi khususnya ada di UI BR. Karena saya lupa. Oh iya. Coba dipanggil dulu kodenya. Tarik nafas. Biasa gitu kalau dipanggil kodenya tiba-tiba ingat tuh. Saya harus berpikir. Oh iya. Grogi kan. Kalau cantik kan. Oh iya. Tenang aku nanti. 1, 2, 3 ingat. Oke. Ingat kan? Oke, dah. Oh bagus. Apa tuh? Jadi transaksi elektronik itu semacam perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Oke, baik. Coba ini menyangkut elektronik sih sebenarnya. Cukup menjawab sih ya, cukup menjawab. Jadi kalau di koran enggak guys. Benar-benar Iya kan? bukan elektronik. Soalnya korannya elektronik. Iya juga. Tapi kalau koran masih bisa dihukum juga. Masih bisa. Karena Menjerat. ada undang-undang yang lain gitu. Oh oke, jadi pasal 28 tadi itu untuk menjerat yang elektronik ya. Dia sebutnya pasalnya itu 45 ayat 1. 45 ayat 1 Dan berarti. itu di 45 ayat 1 itu menjabarkan pasal 28 itu. Oh baik, setelah direvisinya undang-undang ITE tadi ya. And then terus apa lagi tuh, Vin? Terus kalau misalnya tadi kan disebutnya kalau koran itu kan, koran itu bisa dijerat pakai UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Karena di pasal 14 ayat 1 sama ayat 2 gitu. Kalau ayat 1 bunyinya barang siapa dan menyiarkan berita atau
pemberitaan bohong dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dan dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ya itu menerbitkan ya. Terus saya keduanya itu barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita dan pemberitahuan itu adalah bohong, maka dia dihukum setinggi-tingginya 3 tahun. Berarti aku bisa kena juga nih kalau menyebarin hoax ya kan? Semua orang. Semua orang tadi kan hati-hati deh no. Iya. Terus Terus kalau itu kan baru pandangan hukum, karena dia bahas gimana hukum itu ditegakkan kepada para pelaku berita hoax. Ada sebuah literatur yang menyebutin bahwa Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menunjukkan bahwa pelaku penyebar hoax akan mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang berlaku. Nah, pelaku penyebaran berita bohong tersebut akan dijerat dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 terkait informasi dan transaksi elektronik itu yang tadi. Jadi sederhananya itu kalau penegakan hukum terhadap pelaku berita hoax itu ya sanksi pidana gitu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. jadi mungkin banget ya untuk dipidanakan gitu ya. Kalau kita kasus boleh kan? Boleh. Jadi biar lebih bisa membayangin ya. Iya benar. Boleh Pak ini ya, kalau ada kasus Ratna Sarumpait itu. Oh iya. Yang katanya mukanya Yang dia katanya dikerongin itu ya, yang bengep semuanya itu ya. Oke. Iya kan ya. Operasi. Iya. Yang sampai dijengukin Pak Prabowo loh. Iya. Itu gokil sih. Iya. Iya, satu Indonesia sampai nyari rekaman CCTV kan? Iya benar. Sampai disiarin Langsung di TV One. Oh ya ampun ya kan, sampai kayak buat satu Indonesia tuh bertanya-tanya gitu kan. Kamu udah ya iya. Kakak ini kayaknya sering nonton TikTok ya. Kita harus keep up deh. Kita harus keep up. Terus. Itu pun dia divonis 2 tahun penjara. Terus kemudian ada satu lagi kasus Pak Bobby Ngepet. Oh iya. Viral banget di TikTok. Iya, ini juga viral nih ya. Ingat lah ya kamu yang mana satu ya, nggak usah aku jelasin detailnya ya. Ini tapi kemarin sempat itu kena hukuman juga ya. Itu 4 tahun penjara. Itu lihat banget loh dia sampai beli apa ya anakan itu kan, anakan babinya supaya biar kelihatan real banget ceritanya. Heboh kayak gitu. Percaya pula tuh aku pertamanya kayak ih apa ini beneran nggak? Ya aku juga percaya. Betul nggak ya gitu. Ini kayak kegocek juga gitu. Iya benar. Sampai pada suatu saat aku lihat Twitter banyak teori-teori baru gitu. Baru aku nyadar ternyata aku bodoh. Terus. Terus lebih ke ini sih, meskipun ada penegakan hukum terhadap berita hoax, terus kami di sini lagi kalau ternyata efisiensi proses penegakan hukum ini masih belum baik gitu. Kenapa? Karena penyebaran berita hoax itu tidak sebanding sama penegakan hukum. Satu hari beredar 100 hoax, satu kan satu pun nggak kelar gitu. Situs aja yang kemarin diblokir Kominfo itu ada lebih dari 8.000 ya. Itu aja masih ada. Terus tunggu. Di batas satu tuh bisa ribu. Benar masih Boleh sih kayak gitu, tapi yang bagus-bagus dong, jangan yang negatif dong ya. Iya. Ya ampun. Harus gitu. Iya. And then. Karena kayak gitu kan makanya dari yang seperti yang kakak bilang gitu, Kominfo bukan website gitu. Iya. Kan ya masih kayak gitu. Bener, butuh approach yang lebih cadas kayaknya ya, biar kapok gitu. benar. Tapi ya butuh proses ya Betul semua itu proses. ya. Kalau hukumnya dia prosesnya apa? Iya. Jujurnya prosesnya Sidang dulu, ya kan? kasus yang baru-baru ini kan belum selesai. Oh iya. Boleh. Aman, ya. FS sama PC ya kan, ya masih terus bergulir. Bener juga. Iya. Tapi udah males loh kan gitu. Sampai Itu heboh banget loh semuanya. Hari ini kasus saya udah sampai mana? Dan kita kawal gitu kan. lama-lama lenyap. Dan memang ya sama gitu ya, hoax ini ibarat kata ya mati satu tumbuh seribu karena segampang itu memang Iya. untuk membuat hoax. Betul. Tapi memang segampang itu juga sebenarnya untuk menangkis hoax apabila kita sedikit berpikir jernih saja sih sebenarnya. Ada lebih bijak sih kita Lebih bijak ya. Terus masih ada hal-hal lain lagi nggak tuh Vin? Ada kebetulan kakak tadi notis. Apa Yang tuh? berita hoax. Oh iya. Apa tuh? Ada tips-tipsnya. Ada Ah. apa itu? Oh,
kali ya, Vin. Jadi yang pertama tuh ya hindari judul yang provokatif gitu. Jangan tiba-tiba ada judulnya langsung kita percaya gitu. Sering gitu. Saya pun sendiri. Iya kan? Aku juga masih loh. Kenapa ya? YouTube kali. Karena jiwa penasaran itu kepo. bener, Kepo itu tadi. Satu aja sih kuncinya karena kita kepo. Iya, masuk. Jadi hindari ya judul-judul provokatif. Terus yang kedua ya kita harus periksa dulu sumber berita yang dari yang tidak kredibel situs-situsnya gitu. Benar, karena kita kan cuma baca aja, scroll sampai bawah langsung kesimpulan. Iya. Nah, tanpa kita cross check lagi nih, ini si websitenya legit ya? Apakah benar-benar media yang yang diakui apa enggak? Gitu ya, itu penting ya. Soalnya yang itu tadi saya baca di Dewan Pers tahun 2020 itu ada sekitar 43.000 situs yang mengaku sebagai portal berita. Cuman yang diverifikasi cuma 300. Dari 43.000. Jauh ya. Jauh banget loh. Ya ampun, mencakup banget sih itu. Terus Yang ketiga ya periksalah fakta informasi dalam berita tersebut. Ini ya normal lah biasanya. cross check sih ya, cek terus lagi faktanya. Kalaupun memang websitenya legit, kadang juga kan manusia ada silap-silapnya gitu. Benar. Ya. Jadi kita juga sebagai manusia ya, sebagai pengguna teknologi yang bijak ya, kita kan harus lebih aware juga sih ya dengan hal seperti itu. Paling nggak dengan cross check fakta, jadi kita juga lebih tahu informasi yang benar begitu. Terus Dan fakta ya cek fotonya juga. Jangan duduk sama fotonya juga yang cek foto kayak mana sih, Wak? foto itu misalnya Digeser ya? Digeser ya? Apa? Oh, Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya ada satu berita gitu ya, foto gitu, kan foto ini Dari Google. 10 menit sama dari baru gitu. Jadi kan nggak relevan sama artinya gitu. itu tapi bisa ya? Bisa. Kemarin aku baca-baca di Twitter tuh bisa loh cek apakah foto ini itu udah pernah beredar atau belum gitu. Tapi Kalau udah Google bisa. bisa ya? Kalau udah cantik, Udah pinter ya. apalagi ada dekatkan muatan gitu kan. Yes. Jadi memang perlu double cross check baik itu berita maupun si fotonya sendiri. Lagi biar nggak bocor. Terus dia gabungan grup anti hoax. Oke, ada ya? Kalau Ada grup anti hoax ya? Kalau dari apa Kominfo itu ada Instagramnya Turn Back Hoax ID. Turn Back Hoax ID. Nah, Instagram Kominfo. jadi bisa lebih mengcounter ya penyebaran informasi-informasi bohong itu tadi ya. Nah itu tadi semua hal adalah beberapa hal-hal yang bisa dilakukan untuk mewaspadai terkena hoax ya. Oke, nah nanti kita masih bakalan diskusi lagi nih di segmen terakhir. Ada beberapa. Oh iya, udah selesai ya semuanya ya. Oh sudah ya. Oke baiklah. Tapi aku masih punya beberapa menit. Nanti aku mau tanya tips menghindari hoax dari masing-masing kalian ya. Cuma kayaknya kita istirahat dulu ya. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk closing statement kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana, masih di Numpang Nampang. Dan ini adalah segmen terakhir masih dengan Vega, Ferlina, dan Indrianto. Hai. Ini aku mau closing statement aja sih dari masing-masing kalian untuk bisa ke tips menghindari hoax, bisa kalimat untuk menangkal hoax, say no to hoax ya, kayak udah kayak aku gitu. Ini tuh kalimat Oh iya. Atau apa gitu ya? Boleh dong dari siapa dulu, dari Ferlin? Oh, Findri. Silakan. Kalau saya dari level lead ya, lead informasi Supaya nggak menyebarkan hoax. baik. Jadilah pelik informasi supaya tidak menyebarkan hoax. Tapi as long as informasinya positif ya sebarkan gitu ya. Thank you Findri. Lalu ke Ferlin atau ke Vega? Ferlin dulu deh. Ferlin dulu silakan. Kalau aku sih dari aku jadilah netizen yang pintar ya. Jadi kalau kita terima informasi, kita jangan langsung telan mentah-mentah. Kita baca dulu semuanya. Samain, kadang kan sering banget tuh berita tuh judul sama isinya tuh beda. Judulnya itu kan untuk menarik orang baca ya. Tapi ternyata setelah dibaca sampai bawah beda lagi. Jadi harus jadi netizen yang pintar yang lebih menelaah dan berpikir lah. Silakan
dan gak usah kepo. Intinya itu sih. Kepo terlalu banyak, masalahnya terlalu banyak gitu. Banyak. Nanti kamu overthinking dong ya. Overthinking nggak bisa tidur cuma gara-gara kepo. Padahal yang dikepoin ternyata hoax gitu kan. Bener, gak penting banget. Hematlah energimu untuk hal-hal yang positif aja ya. Di hitungan ketiga dong kita bareng-bareng say no to hoax ya. Iya, oke. Anyway, thank you banget untuk semuanya dari Fakultas Hukum UIB, dari Vega, Fernita dan Fitri udah share ilmu dengan barengan sama teman berdua. Semoga next kita bisa ketemu lagi ya. To close things up, we have a closing statement for you in 3, 2, 1. Say no to hoax. Terima kasih. Jangan lupa memberikan generasi pedas bagi yang lain dan bye. Alright, kita kerja. Yeah, thank you. Terima kasih. Taruh lagi. Sampai bibir Taruh ya. dia. Fake, cepat fake. Bye bye. Pak, kami sudah selesai. Pak, kami sudah selesai. Ini pencahaya mana? It's a wrap, Pak. Wait, pencahaya mana? Atas bawah? Merah, merah. Enggak It's a hitam. wrap. Ya merah, merah. Beres. Enggak mau.